Bani Umayyah. Kebijakan Daulah Bani Umayyah pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan selama menjadi khalifah yang pertama dalam bidang politik, yaitu merubah sistem demokrasi menjadi sistem monarki serta mengangkat anaknya menjadi putra mahkota. Kemudian ia memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Syria. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kedua, kebijakan Daulah Bani Umayyah pada masa Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah mengurangi pajak beberapa kelompok Kristen dan menghapuskan konsesi pajak yang ditanggung orang-orang sebagai hadiah kepada pertolongan yang telah disumbangkan di hari-hari bulan Arab. Kemudian membayar perhatian berarti pada pertanian dan memperbaiki sistem irigasi di oasis. Daulah Bani Umayyah pada masa Muawiyah bin Yazid meletakkan pusat pemerintahan di Syam atau Syria, menata administrasi dengan baik, membentuk angkatan anggota, membuat tempat pencatatan uang, mensejahterakan rakyat, membuat anjungan masjid yang berguna sebagai pengaman, dan membuat istana. Kebijakan Daulah Bani Umayyah pada masa Marwah bin Hakam. Yang pertama, menyelamatkan posisinya dan mengembalikan suku dalam wilayahnya. Kedua, meredam gerakan Abdullah ibn Ubay di Hijaz atau Makkah, Irak, Mesir, sebagian Suriah. Daulah Bani Umayyah pada masa Abdul Malik bin Marwan, yaitu dapat mengembalikan seluruh wilayah kekuasaannya dan menumpas segala pemberontakan yang terjadi. Oleh sebab itulah, ia disebut sebagai pendiri yang kedua bagi Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah pada masa Walid bin Abdul Malik membangun sarana dan infrastruktur bagi rakyatnya. Di Madinah, ia memerintahkan pembangunan sumur dan merenovasi jalan-jalan umum. Khalifah Walid bin Abdul Malik juga membangun rumah sakit pertama dalam sejarah Islam. Kebijakan Bani Umayyah pada masa Sulaiman bin Abdul Malik. 1. Mengembalikan barang yang telah diambil secara zalim kepada pemiliknya. 2. Menegakkan kewajiban sholat pada waktunya. 3. Menyelesaikan pembangunan masjid di Damaskus yang diberi nama Jami'ul Umawi. 4. Menaklukkan Konstantinopel dan wilayah lainnya. Kebijakan Daulah Bani Umayyah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Memecat para pejabat yang zalim. Kebijakan pajak, bersikap tegas pada pejabat negara, dan menghilangkan diskriminasi dalam masyarakat. Kebijakan Daulah Bani Umayyah pada masa Yazid bin Abdul Malik kembali mengedepankan militer untuk menekan perlawanan di dalam negeri dan perluasan wilayah kekhalifahan, mengembalikan hak istimewa Bani Umayyah dan mengganti gubernur-gubernur lama. Kebijakan Daulah Bani Umayyah pada masa Hisham bin Abdul Malik mendorong berkembangnya seni di negaranya. Ia juga mendorong pengembangan di pendidikan dengan membangun banyak sekolah, dan barangkali sumbangsi terpentingnya ialah mengawasi penerjemahan sejumlah karya sastra dan ilmiah ke dalam bahasa Arab. Hisham berusaha mengembalikan penafsiran syariah sebagaimana di masa Umar bin Abdul Aziz dan menjalankannya pula terhadap
anggota keluarganya sendiri. Kemampuannya menyatukan garis keturunan Umayyah diperkirakan merupakan faktor penting dalam keberhasilannya. Kebijakan Daulah Bani Umayyah pada masa Ibrahim bin Walid. Penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, hal ini mengakibatkan lahirnya golongan mutakalimin seperti Mu'tazilah, Jabariyah, ataupun Ahlus Sunnah. Kebijakan Daulah Bani Umayyah pada masa Marwan bin Muhammad. Kebijakan Marwan bin Muhammad selama memerintah pun difokuskan untuk menjaga keutuhan kekhalifahannya. Oleh karena itu, prestasi Marwan bin Muhammad didominasikan dengan kemenangan atas lawan-lawannya. Pada 749, Marwan berusaha memadamkan pemberontakan Bas Murid di Mesir, tapi gagal karena Marwan ternyata tidak sanggup melakukannya. Walaupun memperoleh kemenangan pada awalnya, ia akhirnya dikalahkan secara meyakinkan oleh Abul Abbas As-Saffah dari Bani Abbasiyah dalam pertempuran di bantaran Sungai Zab. Hanya dalam pertempuran itu, lebih dari 300 anggota keluarga Umayyah terbunuh. عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل كبار. Semoga penjelasan tadi menjadi bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Hafizah, perwakilan dari kelompok 3 SKI. Mohon maaf jika salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.